Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak belajar bersama kitab Tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Ibnu Ashur. Ibnu Ashur sendiri merupakan salah satu tokoh ilmuwan muslim yang dipandang sebagai ulama maqasidus syariah dan juga dipandang sebagai pemikir Islam modern. Nama lengkap beliau adalah Muhammad At-Thahir bin Muhammad Ibnu Ashur. Beliau lahir di Tunisia pada tahun 1296 Hijriah, 1296 Hijriah atau 1879 Masehi. Mengapa saya memilih kitab tafsir ini untuk dipelajari? Karena kitab tafsir ini memiliki keunggulan, kekayaan akan sejarah. Ibnu Ashur pandai untuk menghubungkan antara teks Al-Quran dan mendialogkannya dengan konteks kehidupan modern. Dalam tafsirnya beliau banyak memaparkan munasabah antara satu ayat dengan ayat lain, munasabah antara satu surat dengan surat yang lain, dan juga hubungan antara teks Al-Quran dengan dinamika kehidupan modern. Sesuai dengan bidang disiplin ilmu beliau juga memasukkan unsur-unsur maqasidus syariah dalam penafsiran beliau terhadap terutama ayat-ayat hukum. Kita akan mulai belajar dari surat Al-Baqarah. Kenapa memilih surat Al-Baqarah? Karena surat ini adalah surat yang terpanjang dalam Al-Quran dan juga merupakan surat yang paling komprehensif, paling banyak menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Dan menurut saya pribadi juga ini surat Al-Baqarah mencerminkan penjelasan detail-detail Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Sebagaimana pembuka surat Al-Baqarah sendiri yang dimulai dengan pernyataan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Baqarah dimulai dengan pernyataan bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Pedoman bagi umat manusia untuk menuju kebenaran.
menuju keselamatan dan menuju kehidupan yang seharusnya memang dijalani oleh seorang manusia. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Dan musannif Syekh Muhammad At-Thahir bin Ashur mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina Suratul Baqarah ini adalah surat Al-Baqarah. Kadza summiyat hadhihi suratu suratal Baqarah bil marwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma jara fi kalamis salaf. Kadza demikianlah summiyat dinamakan hadhihi suratu apa surat ini surat Al-Baqarah dengan nama surat Al-Baqarah. Bil marwi berdasarkan riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma dan riwayat-riwayat jara yang terjadi atau yang datang apa ma fi kalamis salafi dalam perbincangan atau ucapan ulama-ulama salaf. Faqad warada fi sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah. Faqad warada sungguh datang fi sahih dalam hadis sahih, dalam sebuah hadis sahih apa anan nabiyya bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda man barang siapa qara'a yang membaca al ayataini kepada dua ayat min akhir suratil Baqarah dari akhir surat Al-Baqarah kafata maka mencukupi apa dua ayat itu kepadanya. Yang dimaksud dengan mencukupi di sini bisa dimaknai sebagai perlindungan. Barang siapa yang membaca dua ayat dari bagian akhir surat Al-Baqarah, maka dua ayat itu sudah cukup baginya sebagai perlindungan bagi dirinya. Atau cukup sebagai bekal bagi dirinya. Wa fihi an Aisyata lamma nazalatil ayatu min akhiril Baqarah fir riba qara'ahunna Rasulullah thumma qama faharramat tijarata fil khamri. Wa fihi dan ialah dalam hadis sahih atau wa fihi dan dalam hadis sahih an Aisyah dari Siti Aisyah lama nazalat tatkala turun al ayatu apa ayat-ayat min akhiril Baqarati dari bagian akhir surat Al-Baqarah fir riba mengenai pembahasan riba qara'ahunna Rasulullah qara'a membacakan hunna kepada ayat beberapa ayat di akhir Al-Baqarah tentang riba itu membacakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama kemudian beliau berdiri faharrama lalu beliau mengharamkan at-tijarata akan perdagangan fil khamri tentang perdagangan khamr. Ini juga salah satu tentang hadis-hadis mengenai surat Al-Baqarah. Wa wajhu tasmiyatiha annaha dzukirat fiha qissatul baqaratil lati amara Allahu bani Israila bi dzabhiha litakuna ayatan wa wasafasu afhamihim lidzalika. Wa wajhu tasmiyatiha adapun alasan dinamainya surat ini sebagai surat Al-Baqarah. Adapun alasan dinamakannya surat ini surat Al-Baqarah anha ialah bahwa sungguhnya surat ini zukirat ialah disebutkan fiha dalam surat Al-Baqarah
Dalam surat ini disebutkan qissatul baqarati, apa kisah tentang sapi. Allati baqarah amaro yang memerintahkan Allah, siapa Allah, Bani Israil kepada Bani Israel. Allah memerintahkan Bani Israel bidzabahiha untuk menyembelih baqarah, litakuna agar menjadi baqarah itu ayatan sebagai tanda. Wa wasafa dan Allah mensifati, Allah memberikan sifat, Allah menyebutkan sifat, Allah menyebutkan su'afahmihim akan buruknya pemahaman mereka Bani Israel lidzalika terhadap perintah penyembelihan sapi. Wahiyya mimman faradat bihi hadhihi suratu bidzikrihi. Wahiyya adapun surat Al-Baqarah mimma ialah termasuk wahiyya adapun kisah Al-Baqarah. Wahiyya adapun kisah Al-Baqarah mimma ialah termasuk sesuatu infaradat yang menyendiri bihi dengan kisah tersebut, atau bihi dengan ma ini kisah Al-Baqarah. Menyendiri hadhihi suratu, apa surat ini, surat Al-Baqarah ini, bidzikrihi dengan menyebutkan cerita itu, dengan menyebutkan kisah Al-Baqarah adalah sebuah kisah yang hanya disebutkan oleh surat Al-Baqarah semata. Hanya disebutkan oleh surat Al-Baqarah. Sehingga surat Al-Baqarah menjadi terkenal, menjadi bisa dibedakan dengan surat-surat yang lainnya berdasarkan cerita ini. Makanya dinamakan surat Al-Baqarah karena mengandung tentang kisah penyembelihan sapi yang hanya terdapat dalam surat Al-Baqarah saja. Wa indi annaha udhifat ila qissatil baqarati tamyizan laha anis suwari alif lam mim minal hurufil muqatta'ati. Wa indi, dan menurut saya, menurut musannif Ibnu Ashur, annaha ialah bahwa sesungguhnya surat Al-Baqarah udhifat ialah disandarkan apa surat ini ila qissatil baqarati kepada kisah Al-Baqarah, kisah sapi, tamyizan hanya untuk membedakanlah bagi surat Al-Baqarah, membedakan surat Al-Baqarah anis suwari alif lam mim dari surat-surat beralif lam mim minal hurufil muqatta'ati dari huruf-huruf muqatta'ah. Li'annahum kanu rubbama ja'alu tilkal hurufal muqatta'ata asma'an lis-suwaril waqi'ati hiya fiha. Li'annahum, karena sungguhnya mereka para sahabat, kanu ada mereka para sahabat, rubbama seringkali, ja'alu mereka menjadikan tilkal hurufal muqatta'ata kepada huruf-huruf muqatta'ah tersebut, alif lam mim dan semacamnya, mereka menjadikan huruf-huruf muqatta'ah itu asma'an sebagai nama liswari bagi surat-surat al-waqi'ati yang terdapat hiya apa huruf muqatta'ah, terdapat huruf muqatta'ah itu terdapat fiha di dalam surat-surat. Wa arafu, dan mereka para sahabat bisa mengenali ha kepada surat, wa arafuha mereka bisa mengenali surat biha berdasarkan huruf muqatta'ah. Nahu contohnya Toha, Yasin, Shod, itu semua adalah nama-nama surat yang didasarkan kepada huruf muqatta'ah yang mengawali surat tersebut. Sedangkan Al-Baqarah diawali dengan huruf muqatta'ah alif lam mim. Surat yang didahului oleh alif lam mim itu ada dua surat, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa fil ittifaqi anil mustadraki anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innaha sanamul qur'ani. Wa fil ittifaqi, dan ialah di dalam suatu ittifaq, suatu hadis yang muttafaq, biasanya muttafaq antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, anil mustadrak dari kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Hakim,
ialah dalam al-ittifaq anil mustadrak anan nabiyya adapun bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda innaha sanamul qur'ani innaha sesungguhnya surat al-baqarah sanamul qur'ani adalah punuk al-Qur'an wa sanamu kulli syai'in a'la wa sanamu kulli syai'in adapun punuk segala sesuatu a'lahu ialah paling tingginya sesuatu itu. Paling tinggi, bagian tertinggi dari sesuatu itu namanya sanam. Bagian tertinggi dari sesuatu itu namanya sanam, punuk atau puncak. Wa hadza laisa alaman laha. Wa hadza adapun ini sanam, laisa alaman bukanlah nama laha bagi surat Al-Baqarah. Sanam bukan nama surat Al-Baqarah walakinnahu wasfu tasyrifin. Walakinnahu akan tetapi sanam itu wasfu tasyrifin adalah sifat yang memuliakan surat Al-Baqarah. Wa kadzalika qaulu Khalid bin Ma'dan innaha fustatul Qur'an. Wa kadzalika demikian pula qaulu Khalid bin Ma'dan. Adapun ucapannya Khalid bin Ma'dan innaha sesungguhnya surat Al-Baqarah fustatul Qur'ani adalah tenda besar Al-Qur'an, ruangan besar Al-Qur'an. Wal fustatu adapun fustat ma yuhitu bil makan. Ma ialah sesuatu yuhitu yang meliputi menutupi mencakup bil makani kepada sebuah tempat. Sesuatu yang meliputi suatu tempat itu namanya fustat. Al-Baqarah disebut fustatul Qur'an liihatatiha bi ahkamin katsiratin. Liihatatiha karena meliputinya surat Al-Baqarah, mencakupnya surat Al-Baqarah, meliputi bi ahkamin katsiratin terhadap berbagai macam hukum-hukum yang sangat banyak. Nazalat suratul Baqarah bil Madinah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.